Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Chef Maco Official. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Gak usah banyak cincong, kita langsung ke videonya. Mengenal definisi, jenis, dan manfaat serat. Definisi serat-serat adalah sejenis karbohidrat dalam makanan nabati yang tidak dapat dicerna atau diserap oleh tubuh. Berbeda dengan jenis karbohidrat pada umumnya, tubuh tidak bisa menguraikan serat menjadi molekul gula yang lebih sederhana. Serat dalam makanan akan bergerak menuju usus untuk mengikat air dan melancarkan pencernaan. Akan tetapi, serat tidak sekadar melewati usus Anda. Dalam perjalanannya melalui saluran pencernaan, zat gizi ini memainkan banyak peran. Asupan serat memiliki manfaat dalam kesehatan pencernaan, berat badan, gula darah, kolesterol, dan masih banyak lagi. Selain itu, pola makan tinggi serat berhubungan dengan umur yang panjang dan penurunan risiko kanker. Sumber serat terbaik berasal dari makanan nabati, seperti buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Nah, Anda perlu mengonsumsi makanan ini setiap hari agar kebutuhan serat terpenuhi. Sumber serat terbaik berasal dari makanan nabati, seperti buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Nah, Anda perlu mengonsumsi makanan ini setiap hari agar kebutuhan serat terpenuhi. Jenis serat melansir laman Harvard Th. Chan School of Public Health, serat terbagi menjadi dua kategori utama. Berikut perbedaan keduanya. 1. Serat larut air. Serat larut air seperti pektin, gom, dan mucilage bercampur dengan cairan yang Anda konsumsi, kemudian membentuk massa seperti gel di dalam saluran pencernaan. Serat ini dapat membantu mengendalikan gula darah dan menurunkan kolesterol. Makanan yang kaya akan serat larut air diantaranya oat, kacang-kacangan, lentil, apel, dan buah beri. 2. Serat tidak larut air. Serat tidak larut air membantu pergerakan makanan dalam saluran pencernaan. Serat ini juga mempunyai manfaat lain, yakni menambah massa feses sehingga cocok untuk orang yang sedang mengalami konstipasi, sembelit. Anda dapat menemukan serat tidak larut air dalam gandum, kacang-kacangan, serta sayuran seperti bayam, kangkung, dan kembang kol. Kebanyakan makanan nabati mengandung serat larut dan tidak larut air, tapi jumlahnya mungkin berbeda-beda. Cara paling mudah untuk mendapatkan asupan keduanya ialah dengan mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Rekomendasi serat harian. Untuk memperoleh manfaat serat, Anda perlu memenuhi kebutuhan rata-ratanya yang sebesar 25-30 gram. Namun, bagi masyarakat Indonesia, kebutuhan serat individu berbeda-beda tergantung usia dan jenis kelamin. Berikut merupakan kebutuhan serat individu berdasarkan angka kecukupan gizi, AKG. 2019. Perempuan berusia 16-18 tahun sebanyak 29 gram per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 37 gram per hari. Perempuan berusia 19-29 tahun sebanyak 32 gram per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 37 gram per hari. Perempuan berusia 30-49 tahun sebanyak 30 gram per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 36 gram per hari. Kebutuhan ini akan menurun pada usia lebih dari 49 tahun dan terus menurun seiring bertambahnya usia. Manfaat serat-serat banyak terkandung dalam sayuran dan buah-buahan. Inilah mengapa saat Anda mengalami sembelit, banyak orang akan menyarankan Anda untuk makan lebih banyak sayur dan buah. Akan tetapi, manfaat serat ternyata tidak hanya itu. Berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan dari zat gizi yang satu ini. 1. Melancarkan pencernaan. Feses yang keras mungkin menandakan bahwa Anda kurang mengonsumsi makanan berserat. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini dapat menyebabkan sembelit. Sembelit yang tidak ditangani bisa menyebabkan sakit saat bab dan berujung menjadi wasir. Serat dapat menambah berat dan ukuran feses karena sifatnya yang menyerap air. Zat gizi ini juga membuat feses menjadi lebih lunak sehingga mudah dikeluarkan melalui anus. Jadi, risiko Anda untuk mengalami sembelit bisa berkurang jika kebutuhan serat terpenuhi. 2. Menurunkan kadar kolesterol. Serat larut air memiliki manfaat untuk menurunkan kadar kolesterol jahat yang disebut LDL, Low Density Lipoprotein. Serat ini bekerja dengan mengikat kolesterol dalam sistem pencernaan sehingga tubuh tidak sempat menyerapnya. Tubuh justru akan membuang kelebihan kolesterol melalui feses. Dengan begitu, kadar kolesterol dalam darah Anda menjadi lebih terkendali. Mengenal definisi, jenis, dan manfaat serat. Definisi serat-serat adalah sejenis karbohidrat dalam makanan nabati yang tidak dapat dicerna atau diserap oleh tubuh.
Berbeda dengan jenis karbohidrat pada umumnya, tubuh tidak bisa menguraikan serat menjadi molekul gula yang lebih sederhana. Serat dalam makanan akan bergerak menuju usus untuk mengikat air dan melancarkan pencernaan. Akan tetapi, serat tidak sekadar melewati usus Anda. Dalam perjalanannya melalui saluran pencernaan, zat gizi ini memainkan banyak peran. Asupan serat memiliki manfaat dalam kesehatan pencernaan, berat badan, gula darah, kolesterol, dan masih banyak lagi. Selain itu, pola makan tinggi serat berhubungan dengan umur yang panjang dan penurunan risiko kanker. Sumber serat terbaik berasal dari makanan nabati, seperti buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Nah, Anda perlu mengonsumsi makanan ini setiap hari agar kebutuhan serat terpenuhi. Sumber serat terbaik berasal dari makanan nabati, seperti buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Nah, Anda perlu mengonsumsi makanan ini setiap hari agar kebutuhan serat terpenuhi. Jenis serat melansir laman Harvard T. H. Chan School of Public Health, serat terbagi menjadi dua kategori utama. Berikut perbedaan keduanya. 1. Serat larut air. Serat larut air seperti pektin, gom, dan mucilage bercampur dengan cairan yang Anda konsumsi, kemudian membentuk massa seperti gel di dalam saluran pencernaan. Serat ini dapat membantu mengendalikan gula darah dan menurunkan kolesterol. Makanan yang kaya akan serat larut air diantaranya oat, kacang-kacangan, lentil, apel, dan buah beri. 2. Serat tidak larut air. Serat tidak larut air membantu pergerakan makanan dalam saluran pencernaan. Serat ini juga mempunyai manfaat lain, yakni menambah massa feses sehingga cocok untuk orang yang sedang mengalami konstipasi, sembelit. Anda dapat menemukan serat tidak larut air dalam gandum, kacang-kacangan, serta sayuran seperti bayam, kangkung, dan kembang kol. Kebanyakan makanan nabati mengandung serat larut dan tidak larut air, tapi jumlahnya mungkin berbeda-beda. Cara paling mudah untuk mendapatkan asupan keduanya ialah dengan mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Rekomendasi serat harian. Untuk memperoleh manfaat serat, Anda perlu memenuhi kebutuhan rata-ratanya yang sebesar 25-30 gram. Namun, bagi masyarakat Indonesia, kebutuhan serat individu berbeda-beda tergantung usia dan jenis kelamin. Berikut merupakan kebutuhan serat individu berdasarkan angka kecukupan gizi, AKG. 2019. Perempuan berusia 16-18 tahun sebanyak 29 gram per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 37 gram per hari. Perempuan berusia 19-29 tahun sebanyak 32 gram per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 37 gram per hari. Perempuan berusia 30-49 tahun sebanyak 30 gram per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 36 gram per hari. Kebutuhan ini akan menurun pada usia lebih dari 49 tahun dan terus menurun seiring bertambahnya usia. Manfaat serat-serat banyak terkandung dalam sayuran dan buah-buahan. Inilah mengapa saat Anda mengalami sembelit, banyak orang akan menyarankan Anda untuk makan lebih banyak sayur dan buah. Akan tetapi, manfaat serat ternyata tidak hanya itu. Berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan dari zat gizi yang satu ini. 1. Melancarkan pencernaan feses yang keras mungkin menandakan bahwa Anda kurang mengonsumsi makanan berserat. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini dapat menyebabkan sembelit. Sembelit yang tidak ditangani bisa menyebabkan sakit saat bab dan berujung menjadi wasir. Serat dapat menambah berat dan ukuran feses karena sifatnya yang menyerap air. Zat gizi ini juga membuat feses menjadi lebih lunak sehingga mudah dikeluarkan melalui anus. Jadi, risiko Anda untuk mengalami sembelit bisa berkurang jika kebutuhan serat terpenuhi. 2. Menurunkan kadar kolesterol. Serat larut air memiliki manfaat untuk menurunkan kadar kolesterol jahat yang disebut LDL, Low Density Lipoprotein. Serat ini bekerja dengan mengikat kolesterol dalam sistem pencernaan sehingga tubuh tidak sempat menyerapnya. Tubuh justru akan membuang kelebihan kolesterol melalui feses. Dengan begitu, kadar kolesterol dalam darah Anda menjadi lebih terkendali. Bagaimana? Apakah kalian suka dengan video kali ini? Kalau kalian suka dengan video ini, bantu subscribe, like dan share video ini ke keluarga kalian, teman kalian, dan juga mantan kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.